Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Udah ya, itu tambahan, nggak ada dalilnya, nggak ada. Terus sampai lagi, la ilaha illallah wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu. Dari mana ini riwayatnya? Ya, mantan ya. Bapak Ibu sekalian, jadi yang seperti ini nggak ada tuntunannya. Cukup kita mengikuti apa yang disampaikan oleh generasi salafus soleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah begitu maknanya? Wah, dengan PD-nya yang mengatakan bahwa apa yang sudah sering dibaca di Indonesia ini tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh generasi salaf. Beliau ini termasuk Ustadz Salafi yang sangat nekat ya menurut saya ya. Apa yang tidak sesuai dengan pengetahuan beliau itu pasti langsung mendapatkan cap merah gitu. Langsung mendapatkan klaim bid'ah. Jadi amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan tidak dilakukan oleh para salafus soleh. Ya meskipun pembahasan takbiran ini sepertinya sudah lewat, tapi ini tetap kita sampaikan sebagai amanah ilmiah begitu, supaya tidak ada syubhat yang beredar. Pada dasarnya sigot takbir itu tidak jazim ya, tidak pasti begitu. Bahkan ya kalau misalnya kita hanya memperbanyak zikir Allahu Akbar, ya itu tidak masalah sebenarnya. Kemudian teman-teman, Imam Ibnu Baz ini pernah ditanya mengenai sigot takbir di 2 hari raya, berarti hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, ini kita nggak usah jauh-jauh ke generasi salaf begitu. Kita ambilkan saja dari pendapat atau jawaban Imam Ibnu Baz saja sudah cukup untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Aslam tadi ya gitu. Jadi beliau Imam Ibnu Baz pernah ditanya. Beliau menjawab, adapun sigot takbir itu ya beginilah kira-kira ya. Allahu Akbar bisa dibaca oleh teman-teman itu. Misalnya terus kemudian sampai di lafaz ini teman-teman. Wa misluhu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah bukratan wa asilan. Nah ini teman-temannya. Ini yang disinggung oleh Ustadz Abu Aslam tadi. Imam Ibnu Baz mengatakan hal ini nih juga masyru' gitu. Kullu hadza masyru'un fi Idul Fitri. Jadi semuanya, jadi dari atas itu Allahu Akbar sampai yang tadi itu Allahu Akbar kabiro ila akhirih. Ini sebenarnya adalah sebuah ajaran. Ini disyariatkan di hari raya Idul Fitri, wa fil adha, dan juga disyariatkan di hari raya Idul Adha. Ya meskipun di sini ada perbedaan waktu ya, kalau Idul Adha menurut Imam Ibnu Baz mungkin mulai dari awal bulan Dzulhijjah sampai terakhir di hari tasyrik ya, nah masalah lah. Intinya di sini kan yang dikomentari oleh Ustadz Abu Aslam tadi mengenai sigot takbir. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak ada sigot paten, nggak ada sigot yang pasti. Intinya itu kita memperbanyak zikir ya berupa takbir, tahmid misalnya. Nah salah satu takbir yang dianggap baik oleh Imam Syafi'i ya ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi seandainya misalnya Ustadz Abu Aslam ini tidak mau melafazkan takbir ini ya sebenarnya nggak masalah, nggak ada problem itu. Yang menjadi masalah adalah vonis dari ceramah beliau yang mengatakan lafaz-lafaz itu tidak ada dalil, lafaz-lafaz itu tidak ada yang mencontohkan dari generasi salaf. Ya jelas ada. Di dalam mazhab Imam Syafi'i hal itu dianggap baik. Makanya nggak usah jauh-jauh kita membawakan pendapat ulama salaf. Wis cukup ini saja wis cukup dengan pendapatnya Al Imam Ibnu Baz saja. Itu sudah terbantahkan gitu. Ternyata apa yang selama ini kita baca ya itu disyariatkan juga. Sekali lagi kita sampaikan bahwa sigot takbir itu tidak ada yang pasti, tidak ada yang paten. Apalagi
takbiran ini kan sifatnya sunnah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Toh kita tidak takbiran pun tidak masalah. Tapi kalau sampai menuduh apa yang sudah dibaca ini sebagai hal-hal yang bid'ah atau tidak ada yang mencontohkan dari generasi salaf, ya mungkin ini perlu ditarik ulang, perlu kita koreksi lagi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.